Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku di mana saja. Insya Allah pagi hari ini kita akan buat video tentang bagaimana stek lemon. Ini pucuk lemon ini adalah harta karun yang saya dapatkan di pinggir jalan. Ini sangat luar biasa nih, banyak ini saya dapat dari jalan dan kita bawa kembali ke sini. Insya Allah jika nanti ini dicacah, dipotong-potong yang panjang, kemudian kita stek seluruhnya, barangkali ada bisa 100-an ini. Jadi artinya dapat semacam harta karun. Nah, kemudian nanti bisa kita mudah-mudahan bisa hidup, karena memang sudah agak sedikit ini, ada beberapa hari, ada 1 hari lebih, bahkan mungkin 2 hari sudah setelah dipotong, tapi masih kelihatan segar daunnya karena kebetulan musim hujan, jadi tidak ada panas yang kena, jadi masih segar. Mudah-mudahan nanti akan hidup. Dan biasanya lemon ini lebih mudah di stek dibandingkan tanaman lain. Nah, ini ada sudah beberapa yang saya sudah potong. Ini sudah saya buang daunnya sebagian seperti ini. Kemudian yang panjang saya potong menjadi 2 seperti ini, batangnya lebih besar, dan kemudian pucuk di atasnya saya jadikan 1 jadi 2 batang dari hasil dapat di jalan ini, dari barang yang dapat saya dari jalan. Ini saya jadikan 2 dan juga sudah saya lancipkan, karena supaya kita tidak terlalu lama. Kalau sampai gunting semuanya kemudian lagi kita baru tanam, itu cukup memakan waktu yang panjang. Jadi kita lebih mempersingkat waktu ya, seperti ini. Kita buang sebagian daunnya, saya kasih contoh caranya supaya kita ngambil yang panjang. Ini yang panjang, ini panjang seperti ini. Kita buang daunnya sebagian, saudaraku. Kenapa kita harus buang daunnya sebagian, tidak semuanya? Ini karena lemon lebih tahan biasanya. Jadi kita tidak terlalu habisin juga daunnya. Jadi ada sebagian yang kita sisakan, sebagian kita buang, tapi tidak juga seluruhnya kita habisin, dan tidak semuanya juga kita tinggal. Jadi kita bisa dikatakan 50-50 lah. Maksudnya supaya tidak terlalu banyak dehidrasi nantinya, karena ini bisa. Dan kemudian daun yang kita sisa itu untuk membantu berfotosintesis, mengambil makanan, ya. Karena itu untuk boleh dikatakan sama dengan pencernaannya. Daun ini membantu untuk lebih mudah tumbuh. Tapi kalau terlalu banyak bisa dehidrasi. Untuk mempertahankan juga hidup, masih ada makanan di sini, jadi untuk membantu. Jadi kita lancipkan seperti ini. Nah, ini karena ada ini potongan yang mungkin yang dari yang punya dipotong dengan pisau atau bukan dengan gunting, jadi banyak rusak, memar. Jadi kita buang saja yang memarnya ini. Nah, kita buang, lancipin. Bisa kita lancipin sebelah. Kita lancipin sebelah seperti ini. Jadi akarnya nanti bisa keluar di sini. Nah, keluar di pinggiran kulit ini yang kita kupas. Nah, bisa juga kita tambahkan lagi lebih tinggi naik ke atas. Nah, ya, supaya lebih keluar akar dari sini lagi. Nah, biasanya seperti itu. Tapi karena ini batang muda, cukup dilancipin saja. Kemudian yang tadi lagi karena kita potong 2, masih ada lagi 1 potong, jadi 2 tadi yang panjang. Kita kurangi daunnya seperti ini. Untuk mengurangi dehidrasi. Kalau terlalu banyak nanti biasanya cepat layu. Jadi kita kurangi. Bahkan biasanya kalau saya seperti bugempil, lebih saya habisin daunnya. Jadi ini saya pakai ada daun di ujungnya, sebagian untuk membantu untuk makan.
proses makanannya. Ya, kita lancipin, kemudian kita stek. Jadi ini nanti saja saya lanjutkan, karena ini banyak. Kalau kita semuanya ini mau nanti divideokan cukup makan waktu yang panjang. Tapi yang jelas saya ingin beritahu bahwa barang ini berasal dari barang buangan, artinya barang limbah yang sudah menjadi barang limbah bagi orang lain, tapi kita manfaatkan bagaimana bisa menjadi usaha buat kita, bisa menghasilkan dan bahkan bisa menjadi aset, ya kan? Nah, kenapa saya katakan bisa jadi aset? Karena ketika kita stek dan dia akan tumbuh nanti, kemudian dia menghasilkan tanaman-tanaman baru seperti ini, tanaman baru, dia akan memiliki nilai. Contohnya seperti ini. Ini di baratnya ini harga 25.000 saat ini, yang sekecil ini. Ini sambungan pucuk. Nah, ini juga saya belum siapkan tadi bagaimana saya akan sambung pucuk nanti. Mudah-mudahan sempat, tidak terlalu panjang videonya. Nanti saya coba untuk sambung pucuk, saya juga sediakan media. Ini, jadi saya sambung pucuk ke sini. Ini batang jeruk biasa, ini jeruk sambal, saya sambung dengan lemon. Oke, jadi kalau kita mau sambung, tanam saja bibit dari biji jeruk apa saja seperti ini. Nah, ini analoginya saja, ini perumpamaan saja yang saya pertunjukkan. Ini jeruk ini jeruk nipis. Tapi gambaran jika tanaman ini yang kita tanam nanti sekecil ini dan bisa sudah sebesar ini, akan memiliki nilai kurang lebih 100.000, bahkan bisa 150.000 dari barang sekecil ini. Nah, inilah yang saya maksud bagaimana kita meningkatkan nilainya dari barang yang limbah. Nah, ini barang limbah. Langsung saja cara bagaimana steknya. Ini kita stekkan seperti ini. Jadi kita tancap saja ke sana, nggak usah dilubangi, cukup didorong saja ke sana. Kemudian supaya tidak goyang lagi, kita pisitkan seperti ini. Ya, kita tekan seperti itu supaya dia tidak goyang lagi. Ini baru satu batang. Karena saya tidak mau memakai tempat yang terlalu banyak, tidak mau satu-satu, jadi saya buat secara kolektif aja. Jadi satu polybag bisa sampai 2 atau bisa sampai 5 pohon. Nah, kita tekan, kemudian tambahin lagi tanaman lain biar tidak terlalu banyak. Nanti kalau sudah tumbuh, nanti kita pisahkan. Karena kalau sudah punya akar nanti lebih mudah kita mindahkan. Kita bagi-bagi. Ya, ini stek. Ini saudaraku harta karun yang kita dapatkan. Jadi harta karun itu bukan hanya yang dalam tanah saja. Maksudnya harta karun itu sesuatu yang secara kebetulan kita temukan dan memiliki nilai. Seperti ini. Ini tanaman yang dibuang orang, tapi bagi kita yang mengerti dan mengetahui bagaimana sesuatu yang barang limbah ini bisa menjadi nilai, menjadi bernilai uang, maka kita pungut dan kita ambil, kita tanam lagi. Insya Allah ini akan menjadi aset. Apalagi kalau ditanam nanti dengan sistem sistem tabulam pot. Semakin besar tabulam potnya, semakin besar tanamannya, semakin tinggi nilainya. Bisa saja satu pot bisa berharga 500, bahkan bisa jutaan. Tergantung besarnya pot yang sudah kita kasih. Nah, kemudian setelah itu, supaya lebih terjamin kelembabannya, kita sungkup. Kita sungkup seperti ini. Kita sungkup, kemudian kita ikat di bawahnya supaya tidak goyang atau tidak lepas lagi plastiknya nanti.
ini sudah kita sungkup. Nah, kemudian ini saya kalau seumpamanya saya sambung lagi dengan ini jeruk biasa. Sebentar dulu, di situ aja. Saya ambil silet. Oke, saudaraku, kita lanjut lagi. Sambung pucuk dari barang yang kita dapat tadi. Ini sempat tertunda tadi karena kebetulan kita ngambil peralatannya, siletnya dan lain sebagainya. Saya lupa tadi siapkan. Nah, cara untuk sambung pucuk, ya ini kita ambil pucuk. Ini terlalu panjang tadi, kita ambil pucuknya di sini. Oke. Kemudian kita buang daunnya. Kita tinggalkan daunnya aja, sedikit aja. Nah, ya, untuk sambung pucuk ke sini. Nah, ini batang bawahnya itu dari jeruk sambal. Saya sambung dengan lemon. Oke. Apakah bisa? Ya bisa, sama satu spesies saja. Jadi yang penting sama-sama jeruk. Ini lemon ini kan jeruk juga namanya. Cuma lemon. Ini kita pakai silet yang lebih tajam. Ya. Ini ada silet. Jadi kita rapikan ujung atasnya. Istilah bahasanya memar karena ada potongan gunting supaya lebih bagus. Jadi memarnya itu kita buang. Sama juga ini hasil potongan tadi kita buang juga ini. Yang memarnya kemudian kita buat irisan. Nah, irisan seperti angka Romawi 5. Ya, ini supaya kemudian kita iris sebelahnya. Nah. Ya. Irisannya seperti ini. Ini nampak belum bagus, jadi saya coba lagi iris lagi supaya lebih cantik, lebih rapi. Ini juga dirubah lagi irisannya. Ya, insya Allah lebih bagus. Nah, ini memang harus rapi sekali supaya nempelnya bagus kepada yang batang bawah. Kemudian yang di bawahnya kita belah. Kita belah. Kemudian ini kita sisipkan ke dalam sini. Dengan rapi sisipannya. Kemudian kita ikat. Kita sudah siapkan plastiknya. Untuk plastik ini es. Nah, plastik es lilin kita belah-belah jadi 4 untuk mengikatnya. Sebetulnya bukan plastik aja. Mau lebih sederhana lagi bisa pakai tali rapia juga bisa. Mau diikat juga tidak seperti ini juga bisa. Banyak cara sebetulnya. Jadi bukan harus begini aja. Yang penting intinya rapi di sini ikatannya. Oke. Jadi saya tidak mengajarkan yang untuk mempersulit, tetapi yang mempermudah. Cuma ini karena plastik ini lebih rapi, nampak kelihatannya kalau kita pakai plastik ini. Sebetulnya kalau seperti jeruk, mangga, pengikatnya biasa saja, tidak apa-apa. Itu lebih mudah. Sama juga ini jeruk. Ini lebih mudah. Saya sih dari sekian banyak saya mungkin hanya berapa persen saja yang gagal. Jadi jangan takut untuk nyambung kalau jeruk. Nah, kalau lengkeng atau rambutan, ya hebat kalau dia berhasil. Itu agak susah sedikit. Nah, kemudian setelah kita sambung seperti gini, kita sungkup. Semuanya maksudnya untuk apa? Untuk menjaga kelembaban. Supaya tidak kering. Ya. Ya. Nah, ini sudah selesai. Juga tadi steknya sudah juga selesai. Ini sudah kita sungkup. Kemudian hasil biasanya yang sudah saya stek dari tanaman yang lain. Bukan dari lemon. Karena yang ada contoh. Nah, seperti ini.
tumbuh. Dan ini ada 2 tanaman di sini. Ada 2 tanaman, ada asoka putih. Kemudian ada bunga Nusa Indah. Nusa Indah ada 1 tumbuh. 1 mati kayaknya, nampak ini belum ada. Oh, ada dari bawah ini ada. Kemudian asoka hidup semua. Dengan cara kita sungkup seperti ini. Kemudian, maksud saya buat video ini bukan hanya sekedar mengajari stek atau mengajarkan stek atau mengajarkan okulasi sambung pucuk. Namun yang lebih utama saya ajarkan di sini bagaimana sesuatu yang tidak bernilai bagi kebanyakan orang, barang yang sudah terbuang seperti ini, insya Allah ini akan dapat kita lipat gandakan menjadi banyak tanaman dan memiliki nilai, bahkan bisa menjadi, menurut saya, ini harta karun buat saya. Ini rezeki nomblok ini yang saya temukan di jalan, karena akan menjadi anak saya. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan kepada saudara ketika melihat potongan tanaman di pinggir jalan atau di mana saja yang kira-kira bisa dicek, yang bisa akan memiliki nilai, silakan diambil dan dikembangkan. Apalagi saudara jika masih pengangguran. Ini terutama yang saya tekankan bagi yang saudara yang pengangguran. Saat ini tidak ada lagi cara untuk menganggur. Banyak cara untuk bisa kita lakukan. Ya, hal-hal yang seperti ini bisa menghasilkan uang. Dan ini jika terus dipelihara seperti ini, semakin gede dan semakin gede, dia akan semakin gede juga nilainya. Oke saudaraku, mudah-mudahan ini cara stek yang saya ajarkan, cara sambung okulasi, sambung pucuk, dan yang motivasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa membakar semangat kita, bisa mengambil spirit untuk buat kita semua, lebih khusus pada diri saya. Insya Allah, semoga video ini bermanfaat untuk kita. Dan yang telah menonton dan merasa terinspirasi, silakan di-subscribe, dibagi, di-share ke dengan teman, baik di sosial media, Facebook, di sosial media lainnya, supaya channel ini dapat berkembang lebih cepat. Oke saudaraku, dengan dukungan saudara, sama-sama kita berhasil. Anda bisa dapatkan ilmu dari saya mendapatkan peningkatan dari YouTube saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.